Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang tafsir mimpi. Takwil mimpi air. Air yang bersih ditakwilkan dengan harga yang menjadi murah dan tersebar luasnya keadilan. Mimpi dilemparkan ke dalam air yang bersih, dia akan bahagia secara mendadak. Mimpi seolah-olah melihat ke dalam air yang jernih dan melihat wajahnya seperti melihatnya di cermin, dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Mimpi bahwa wajahnya tampak bagus dalam air tersebut, dia akan berbuat baik kepada keluarganya. Berjalan di atas air ditakwilkan dengan ketertipuan dan kekhawatiran. Jika dia keluar dari air itu, kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi. Mimpi seolah-olah dia berada di air yang dalam lagi banyak lalu menyelam, tetapi tidak kunjung sampai ke dasarnya. Dia akan mendapatkan dunia yang banyak dan menjadi kaya. Ada yang menakwilkan bahwa dia akan terjerumus ke dalam persoalan orang besar. Jika menuangkan air ke wadah, dia akan memperoleh harta yang banyak dari raja atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya suatu kekuasaan yang memungkinkannya untuk mengumpulkan harta. Mimpi meminta air, lalu mengairi taman dan kebun, dia akan mendapatkan harta dari seorang perempuan. Jika kebun tersebut berbuah atau tanaman berbunga, dia akan memperoleh harta dan anak dari perempuan itu. Menyiram kebun dan tanaman ditakwilkan dengan menggauli istri. Jika seseorang bermimpi melihat air di kebunnya, ditakwilkan dengan rejeki yang dikaruniakan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus." Quran Surah As-Sajdah ayat 27. Air asin ditakwilkan dengan kesedihan. Air yang tidak mengalir ditakwilkan dengan penghidupan yang tidak menyenangkan. Air yang berbau busuk ditakwilkan dengan harta yang haram. Air yang kuning ditakwilkan dengan penyakit. Air yang turun dari atas ke kemaluannya, sedangkan dia telah menikah, dan pada malam itu belum mencampuri istrinya, dia akan menggaulinya dan merasakan kenikmatannya. Jika tidak memiliki karakteristik di atas, dia akan masuk Islam bila kafir, akan mendapatkan ilmu bila dia orang yang soleh, akan menjadi penuntut ilmu, dan akan meraih dunia yang halal bila dia pedagang. Jika ada sesuatu yang masuk ke dalam air dan menodainya, hal itu menunjukkan keharaman harta yang diperoleh dan dosanya, seperti minum dari rumah-rumah ahli jimah. Mungkin juga air yang terkontaminasi itu menunjukkan ilmu yang buruk, persenggamaan yang hina atau harta yang haram. Jika airnya keruh atau pahit atau berbau busuk, dia akan sakit, usahanya akan bangkrut, kehidupannya akan pahit atau pandangan hidupnya akan berubah. Setiap orang memiliki takdirnya dan meraih apa yang layak baginya sesuai dengan tempat di mana dia minum dan wadah di mana air itu berada. Adapun orang yang membawa air dalam wadah, jika fakir, dia akan mendapatkan harta. Jika masih lajang, dia akan menikah. Jika telah menikah, istrinya atau budaknya akan hamil. Itu jika dia sendiri yang menuangkan air ke dalam bejana istrinya atau budaknya dari sumur, dari tempayan, atau dari kantung air sendiri. Membentangkan tangan ke air ditakwilkan dengan kegiatan memutar harta dan mengelolanya. Jika mengambil air dari laut, dia akan memperoleh pekerjaan dari raja dan memperoleh imbalan sesuai dengan air yang diambilnya.